Riau. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama dengan Wakil Rektor 4 bidang kerjasama. Kemudian yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau yang diwakili oleh Ibu Elvi. Kemudian Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diwakili oleh Ibu Lucia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi diwakili oleh Pak Yoga. Dan Kepala Biro Hukum Provinsi Riau diwakili oleh Pak Nandi. Dan selanjutnya Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Riau. Dan selanjutnya narasumber kita yang hadir pada malam hari ini, Kepala Bidang Instrumen dan Penguatan HAM Kantor Wilayah, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah, kemudian para koordinator wilayah kerja beserta seluruh jajaran yang hadir pada malam hari ini, dan tentunya yang teristimewa Bapak Ibu peserta kegiatan pendampingan penyusunan rancangan produk hukum daerah dari perspektif hak asasi manusia. Pertama-tama tentunya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, sehingga bersama-sama pada malam hari ini kita mengikuti kegiatan pendampingan penyusunan produk hukum daerah dari perspektif hak asasi manusia, dan juga nanti akan ada penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Wilayah Kementerian HAM Sumatera Barat Wilayah Kerja Riau dengan Universitas Riau. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya pasca dipisahnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 kementerian, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, segala urusan pemerintah di bidang hak asasi manusia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 itu menjadi kewenangan dan tanggung jawab dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Dan ini tentunya adalah sejalan dengan asta-cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden kita. Di dalam 8 poin asta-cita beliau menempatkan hak asasi manusia itu pada poin pertama, memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Artinya Bapak Presiden ingin fokus urusan HAM itu ditangani oleh kementerian sendiri. Waktu di Kementerian Hukum dan HAM, urusan hak asasi manusia itu tidak banyak muncul ke permukaan, ditangani oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ketika masyarakat mengalami persoalan dugaan pelanggaran HAM, yang muncul, yang dicari masyarakat itu adalah Komnas HAM, bukan Kementerian Hukum dan HAM. Padahal di Kementerian Hukum dan HAM itu kita punya dulu namanya bidang HAM. Nah, dengan adanya Kabinet Merah Putih Pak Prabowo, maka urusan hak asasi manusia ditangani oleh Kementerian HAM sendiri. Dan kemudian Bapak dan Ibu, Kementerian Hak Asasi Manusia itu tahun 2025 mengeluarkan Permen HAM nomor 14 2025 tentang Renstra Kementerian HAM 2025-2029, di mana salah satu program prioritasnya adalah melakukan pendampingan penyusunan produk hukum daerah dari perspektif hak asasi manusia. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya di dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, penyusunan pembentukan rancangan produk hukum daerah ataupun produk hukum daerah dan peraturan perundang-undangan ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena salah satu pilar yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan suatu negara itu adalah pembentukan peraturan perundang-undangan ataupun produk hukum yang baik, kemudian harmonis, perspektif hak asasi manusia, dan tentu saja mudah diterapkan ketika produk hukum daerah ataupun peraturan perundang-undangan itu sudah ditetapkan. Nah, untuk saat ini Bapak dan Ibu, kita masih melihat ada beberapa produk hukum kita ataupun peraturan perundang-undangan kita yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Bahkan ketika sudah ditetapkan,
produk hukum itu sangat sulit untuk diterapkan atau sulit untuk dilaksanakan. Bahkan ada produk hukum yang inkonsistensi, dan bahkan sampai kita temukan ketika produk hukum itu sudah ditetapkan, kita menemukan bahwa produk hukum itu tidak mencerminkan rasa keadilan, tidak mencerminkan kemanusiaan, tidak ada kesetaraan, bahkan terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Nah, ini banyak kita temukan. Oleh karena itu, kita dari Kementerian Hak Asasi Manusia menginginkan dalam penyusunan produk hukum itu tentunya haruslah disusun secara partisipatif, kemudian akuntabel, dan tentunya selaras dan seimbang dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan yang kita laksanakan mulai hari ini 2 hari ke depan adalah pendampingan terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Pelalawan terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal, dan Ranperda Kabupaten Rokan Hulu juga terkait dengan penyelenggaraan penanaman modal. Tentu saja kalau kita lihat Ranperdanya, tujuannya ini sangat mulia. Tujuannya adalah dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Kita melihat di dalam Ranperda itu adanya bagaimana Kabupaten Pelalawan dan Rokan Hulu ini bisa untuk menarik investor untuk bisa berinvestasi. Dan kita melihat tujuan Ranperda ini adalah bagaimana perekonomian di 2 kabupaten ini bisa mensejahterakan masyarakat. Ini adalah tujuan yang sesuai dengan Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia. Namun kita pastikan dalam penyusunan ini tentulah harus seimbang dan selaras dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Jadi ini adalah tujuan dari Kementerian Hak Asasi Manusia. Kita lakukan pendampingan. Kita lakukan pendampingan ini, Bapak dan Ibu, kita berharap tentunya nanti setelah menjadi perda, produk hukum ini bisa dilaksanakan. Tidak ada dalam penyusunan norma ataupun pasal-pasalnya itu nanti terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Ini harus kita pastikan. Jadi kehadiran Kementerian HAM, Bapak dan Ibu, adalah memastikan bahwa perda ini benar-benar berpihak untuk mensejahterakan masyarakat. Ini yang kita inginkan, karena Bapak dan Ibu, di tahun kemarin atau beberapa tahun yang lalu, waktu kita masih di Kementerian Hukum dan HAM, ada beberapa produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi oleh Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu ada yang diskriminatif. Ini salah satu contoh, Bapak dan Ibu, waktu kita di Kementerian Hukum dan HAM, kami mendapatkan evaluasi dari pusat. Kami contohkan di Sumatera Barat, Bapak dan Ibu. Itu ada 2 perda, Perda Kabupaten Tanah Datar terkait dengan ketertiban, ketentraman dan ketertiban umum. Ada pemakaian kata-kata tomboy di sana yang secara kearifan lokal itu sangat menyinggung kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Kemudian ada Perda Kota Padang terkait dengan wajib baca Al-Quran bagi pasangan yang akan menikah. Nah, ada beberapa produk hukum lain yang menurut kementerian dan lembaga itu adalah diskriminatif, dan tentunya dengan kehadiran Kementerian HAM, kita tidak ingin ada lagi produk hukum daerah yang kita susun itu yang dianggap diskriminatif dan tidak berpihak kepada masyarakat. Nah, Bapak Ibu, untuk 2 hari ke depan, mari kita sama-sama memberikan masukan dan kontribusi supaya 2 Ranperda ini ketika ditetapkan itu benar-benar berperspektifkan hak asasi manusia. Dan tentunya harapan kita, tadi Ketua Panitia
sampaikan bahwa dasar pelaksanaan kegiatan adalah Permenkumham. Saat ini karena itu belum dicabut, kita masih menggunakan Permenkumham nomor 16 2024 sebagai alat ukur dalam pengarusutamaan HAM dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Di dalam Permenkumham tersebut ada 30 materi muatan yang bisa kita integrasikan ke dalam produk hukum daerah kita. 19 hak terkait dengan hak sipol, 11 hak terkait dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kita berharap nanti kita sama-sama bisa memberikan kontribusi, memberikan rekomendasi dalam penyusunan produk hukum daerah di 2 kabupaten ini. Dan sekali lagi tentunya kepada narasumber kami nanti juga minta masukan, kita sama-sama bisa memberikan rekomendasi supaya 2 ranperda ini memang betul-betul perspektifkan hak asasi manusia. Dan malam hari ini juga terima kasih kepada Ibu Rektor yang sudah hadir. Tentunya ini adalah langkah yang sangat baik sekali Ibu Rektor bagi kita di Kanwil Kementerian HAM Sumatera Barat Wilayah Kerja Riau. Dan ini untuk pertama kali kita laksanakan. Mohon maaf Pak Geri, kita belum bisa karena kemarin kita sudah rencanakan yang pertama, tapi didahului oleh Ibu Rektor. Kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Rektor pada malam hari ini. Dan tentunya kita berharap kerjasama ini tidak hanya di atas kertas Ibu, bisa kita implementasikan dalam setiap momen kegiatan Kementerian HAM dengan kegiatan yang ada di kampus. Kami siap untuk bersinergi dengan Universitas Riau, terutama dalam rangka penghormatan, penegakan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan perguruan tinggi. Dan juga malam hari ini kita kehadiran Bapak Kepala Ombudsman. Kami juga sangat apresiasi Pak. Kita berharap ke depannya kita bisa bermitra dalam mengawal pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di Provinsi Riau ini. Kita berharap setiap pelayanan publik di Provinsi Riau ini betul-betul perspektifkan hak asasi manusia, dan setiap lini pelayanan publik akan kita kawal tentunya dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pendampingan penyusunan rancangan produk hukum daerah dari perspektif hak asasi manusia pada hari ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu semuanya.